Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nurse Darman. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, belakangan ini kita sangat dihebohkan dengan kejadian virus COVID-19 yang pertama kali terjadi di Cina, dan saat ini sudah terjadi di berbagai negara sehingga sangat-sangat menghebohkan dunia. Bahkan beberapa negara menutup bandara, menutup akses ya dari negara lain untuk menghindari atau mencegah kejadian virus COVID-19 ini di negaranya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa untuk menghindari atau tindakan preventif dari infeksi COVID-19 ini sudah direkomendasikan bahwa bukan dengan cara penggunaan masker ya, tetapi dengan cuci tangan yang rutin menggunakan cairan antiseptik ya. Nah, yang bisa menggunakan sebenarnya masker ini adalah penderitanya, bukan orang sehat ya penderitanya. Kecuali Bapak Ibu berada atau di dekat penderita COVID-19 ini, wajar ya. Mungkin bisa kita maklumi ketika menggunakan masker. Nah, kami juga sampaikan bahwa penggunaan masker ini sebenarnya tidak hanya pada penderita COVID-19, tetapi juga pada infeksi paru menular lainnya. Misalnya Bapak Ibu menderita influenza, TB paru, sebaiknya orang sakit itu menggunakan masker agar penyakitnya tidak tertular ke orang lain. Atau Bapak Ibu juga yang tidak menderita influenza atau TB paru, ketika berada di lingkungan atau wilayah yang menderita influenza kemudian TB paru, boleh juga menggunakan masker agar tidak terinfeksi. Nah, yang mana yang saya katakan bahwa masker yang berbahaya ya, ingat ya, ada masker yang berbahaya. Masker yang saya pegang saat ini adalah masker sekali pakai. Nah, yang berbahaya yang saya katakan adalah ketika Bapak Ibu menggunakan masker ini seharian ya, menggunakan masker ini seharian, kita tidak pernah tahu dan menjamin bahwa yang menempel di bagian luar ini adalah virus dan bakteri apa saja, karena kita telah beraktivitas seharian, melakukan pekerjaan atau rutinitas kita ya. Nah, oleh karena itu, bijaklah dalam menggunakan masker. Masker yang sejenis ini tidak dapat digunakan 2 kali, kecuali masker yang berbahan kain ya. Oleh karena itu, masker ini sebenarnya tidak boleh dibawa lagi ke dalam rumah ketika sudah digunakan seharian di luar rumah. Kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, tidak ada yang bisa menjamin virus atau bakteri apa yang telah bersarang atau menempel di luar sini. Karena virus dan bakteri itu tidak bisa kita lihat langsung secara kasat mata, tetapi dengan menggunakan alat, misalnya mikroskop ya. Jadi sebaiknya setelah Bapak Ibu menggunakan masker, kemudian sudah sampai di halaman rumah, masker ini tidak boleh dibawa masuk, tetapi buanglah pada tempat sampah. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu membawa masuk masker dalam rumah, bisa saja ini akan menjadi sumber infeksi ya, karena tadi virus dan bakteri ini ada di bagian luar, sehingga ini akan menginfeksi anggota keluarga yang ada di dalam rumah. Oleh karena itu, buanglah di tempat sampah, tetapi sebelum dibuang, alangkah lebih baiknya jika digunting ya, digunting seperti ini ya, digunting. Kenapa harus digunting? Karena untuk menghindari ya, menghindari jangan sampai ada oknum yang ingin menyalahgunakan ya, yang ingin menyalahgunakan ini, bisa didaur ulang kemudian dijual. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya Nurse Darman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.